Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan hari Jumat, ya kan? Walaupun sebenarnya kalau dalam Islam itu kan sudah beda hari sebenarnya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini masih berkenaan dengan hari Jumat. Tadi kan hari Jumat, ya kan? Ini tanggal 17 Oktober tahun 2025. Jadi kan ini saya mau cerita tentang hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sebaiknya khotib itu menyeru kepada iman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya itu. Jadi khotbah itu, khotib itu ketika hari Jumat itu yang perlu disampaikan adalah menyeru kepada iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, sebagaimana surat Al-Hadid ayat 21, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, ya kan? Nah, terus kan ketika hari Jumat, ya kan, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 kan, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, ya kan. Nah, ketika khotib itu sudah beriman, maknanya ya kan, menyuruh pada iman, ya, menyeru pada iman, ya kan. Nah, terus kita bertebaran di muka bumi, ya kan. Nah, terus ini digadukkan. Saya ini menggadukkan pada surat Ali Imran ayat 90, ya kan. 190. Di ayat tersebut dijelaskan, sesungguhnya terdapat penciptaan langit dan bumi, serta pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, ya kan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau benar-benar telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada keimanan, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, ya kan, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, seharusnya begitu. Tapi ini enggak, tapi cuma Tuhanmu saja, beriman kepada Allah. Maka kami pun beriman, ya kan. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, ya kan. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, maksudnya mengijabah, ya kan, dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Ini titik, ya kan, titik. Maka orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah ada pahala yang baik, ya. Jadi maksud saya, ketika khotib, ya kan, khotib itu menyeru kepada iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Saya tambahi maksudnya. Kalau itu kan cuma beriman kepada Allah saja. Tapi kalau yang ini
beriman kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 21, ya kan. Nah ketika itu terus orang kan pas ketika hari Jumat perintah Allah kan suruh bertebaran di muka bumi. Nah itu bersafar. Safar itu ya ibaratnya jangkauannya ya pokoknya sampai waktunya nggak lama lah, ibaratnya kan cuma jam setengah 1 sampai jam 3 kan sudah asar. Jadi kan 2 jam setengah. Jadi waktu safar itu tidak jauh dari rumah, itu 1 jam itu udah setengah jam atau sampai 1 jam lah dari masjid itu, ibaratnya kayak gitu. Setengah jam lah paling ya, itu setengah jam aja, jangan jauh-jauh lah ibaratnya. Nah setelah itu di tempat itu mengingat Allah tentang penciptaan langit dunia, pergantian siang dan malam itu Allah ciptakan tidak sia-sia, ya kan. Berpikir, ya Allah, Engkau ciptakan ini tidak sia-sia, pasti semuanya ada manfaatnya. Makanya kan ada itu kan, Allah tidak menciptakan langit dan dunia ini tidak main-main, ya kan, ya. Nah itu, tapi di ayat itu kan tidak sia-sia. Setelah itu apa? Berdoa, ya kan, berdoa. Jadi doanya di surat Ali Imran ayat 190, ya kan, sampai ayat berapa itu. Nah itu doanya. Loh, doanya itu loh dikabulkan, itu maksud saya. Jadi dijauhkan dari azab neraka, ya kan, dijauhkan dari kalimatnya sebentar. Lindungilah dari azab neraka, ya kan. Suruh minta dilindungi dari azab neraka. Yo. Lah terus apa yang diminta lagi? Kan? Ya Allah, anugerahilah kami apa yang telah dijanjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, ya kan. Entah itu mungkin surga, ya kan, surga. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Jadi dimuliakan, maksudnya tidak dihinakan, dimuliakanlah paling tidak, ya kan. Lah sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji, ya kan. Nah itu. Jadi maksud saya, ya kan, ini cara cespleng gitu loh, makanya ini kayak ritme kehidupan kayak gitu loh. Ibaratnya habis pagi siang, habis siang sore, habis sore malam kan gitu. Jadi Islam itu kayak punya random acara gitu. Ketika kamu ingin mencari surga kan, ini kan bahasanya itu surga gitu maksud saya. Kalau kamu pengen surga, kamu minta khotibnya itu ya ibaratnya minta ya khotib ibaratnya we menyeru ya kan, kamu bisa nyodorkan ini tulisan ini kepada khotib, ya kan. Khotibnya itu yang kalau bicara yang jelas gitu loh. Khotib itu menyampaikannya dengan jelas biar audien itu terdengar. Intinya menyeru kepada iman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Itu 2. Kalau cuma 1 kan nggak bisa, karena syaratnya di surat Al-Hadid itu 2, beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya itu, ya kan. Nah ketika itu pokoknya ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, ya kan. Kan itu kalimat di surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu untuk mencari karunia Allah, kan pas gitu maksud saya, itu pas gitu. Jadi ini cara mendapatkan surga. Lah soal dapat atau enggaknya kan saya nggak tahu. Yang penting manusia berikhtiar, paling tidak doanya dikabulkan. Masalah dapatnya di dunia atau di akhirat, ya syukur-syukur di dunia lah ibaratnya kayak gitu. Kalau di akhirat ya wis lah ibaratnya kayak gitu, itu sudah. Tapi kalau saya pengennya ya dapat di dunia ya di akhirat kayak gitu. Pengennya, tapi kan paling tidak sudah berusaha kan gitu.
Lah aku kan ibaratnya gerek diatur utamanya direncanakan loh, maksudnya diatur maksudnya bahasanya itu direncanakan piye gen iso ngangkatnya wong mlebu surga ngono lho maksudnya. Dadi ora sekedar ceramah gini, tapi ada tujuan. Tujuan ke akhirat gitu loh maksud saya. Bukan sekedar dunia, tapi kan tujuan untuk kehidupan akhirat gitu. Biar akhiratnya itu bisa selamat, bisa masuk surga, kan gitu. Nah itu kan harus ditempuh, harus memiliki ilmu sebelum kita beramal kan kita harus memiliki ilmu dulu. Makanya ini saya cuma menyampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini orang-orang bisa mengerti bahwa hidup itu harus mengingat akhirat. Kayak gitu. Mungkin itu yang bisa Kak Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.